Assalamualaikum, senang sekali saya Desvira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering kali jadi perhatian utama di fasilitas kesehatan, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Dan kali ini saya sudah bersama Dr. Nini, dokter spesialis mikrobiologi klinik, dan Mbak Rani yang akan berbagi pengalaman dan tips praktis untuk kita semua. Langsung saja kita sapa dokter dan Mbak Rani. Halo dokter. Halo, apa kabar? Baik Desvira. Sehat dok? Sehat. Oke, Mbak Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kan sebelumnya boleh perkenalan dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Silakan dokter. Saya Dr. Nini, saya spesialis mikrobiologi klinik. Saat harinya saya bertugas di laboratorium mikrobiologi di Rumah Sakit Dr. Stanala Tangerang. Dan saya juga sebagai ketua PPI. Ketua PPI. Boleh, Mbak Rani? Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini, sering dipanggil Teh Rani, Mbak Rani. Saya adalah perawat pengendalian pencegahan infeksi, masuk ke dalam anggota komite PPI. Oke, tentang PPI rumah sakit. Mungkin banyak sahabat OBS yang belum tahu ya dok, PPI itu apa? Mungkin bisa dijelaskan dok. Aku juga belum tahu sih PPI itu apa dok. Oke, jadi kalau kita berbicara soal PPI ya, judulnya udah PPI. Artinya pencegahan dan penanggulangan infeksi. Jadi ada dua kata di situ. Ada pencegahan dan penanggulangan infeksi. Sudah pasti kita berhubungan dengan judulnya infeksi kalau PPI itu kan. Nah, jadi kita itu berusaha bagaimana kita mencegah terjadinya infeksi dan bagaimana kita supaya tidak terjadi kembali lagi. Jadi Desvira tidak mau dong kalau misalnya pulang nanti dari rumah sakit bawa kuman, bawa pulang rumah. Betul dok. Apalagi kita hampir setengah hari sehari di rumah sakit ya dok ya. Di rumah sakit kan. Bener. Itu loh tujuan dari PPI yang paling utama. Bagaimana kita mencegah terjadinya transmisi penularan antara nggak cuma pasien aja nih, tapi pengunjung, keluarga, dan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit kita. Nah itu yang paling utama yang menjadi program utama dari PPI kita. Lalu ada 3 prinsip utama pada PPI. Yang satu itu ada namanya kita sebut dengan prinsip kewaspadaan standar. Dan ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Lalu kita ada penggunaan antibiotik yang bijak. Lalu kita ada lagi namanya bundles. Bundles itu kan kayak satu bundling ya, satu ikatan yang artinya memang kita harus menerapkan bundles itu. Nah itu merupakan 3 pilar dasar program dari PPI. Lalu bagaimana kita menjalankan program itu? Ada 2, yaitu dengan surveillance, adanya pendidikan dan adanya regulasi PPI secara teratur dari mulai staff sampai kepada petugas yang paling seperti petugas kebersihan. Jadi kita mencakup seluruh rumah sakit PPI itu. Mencakup keseluruhannya tanpa terkecuali. Harus bersentuhan semuanya. Iya, semuanya. Jangan sampai tadi kata dokter bawa bakteri ke rumah ya. Betul. Nggak cuma bakteri ya, tapi mikroorganisme. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Pokoknya banyak deh semuanya. Pokoknya deh. Betul. Iya, kan rumah sakit judulnya kan. Jangan sampai dibawa ke rumah ya. Itu berarti penting banget ya dok untuk menerapkan PPI itu di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Sita Nala ya dok ya. Itu tuh seperti apa aja sih dok? Nah, jadi PPI itu merupakan suatu organisasi sebetulnya yang berada langsung di bawah Pak Direktur. Langsung jadi di bawah kita adalah komite. Kenapa? Karena kita mencakup seluruh bagian di rumah sakit ini tanpa terkecuali. Baik dari rawat inap, rawat jalan, kepada IPCRS, baik counseling, sampai kepada cleaning service, security, semuanya. Semuanya ya. Jadi kebijakan kita ada langsung di bawah direktur utama. Jadi PPI itu saking suatu komite yang sangat besar rumah sakit kita ini. Jadi kita punya punya regulasi itu langsung dari Pak Direktur. Langsung dari Pak Direktur langsung utama, ya. Betul. Turun langsung dari Pak Direktur. Jadi kebijakan memang dari Direktur utama. Karena saking luasnya kita di PPI ini. Jadi kita ini ibarat ya
polisinya rumah sakit. Polisinya rumah Ya, sakit. kita mengawasi semua orang di rumah sakit ini. Jangan sampai bawa-bawa tadi bakteri Betul, virus. tujuannya Bakteri, adalah itu, oh, kita betul. memutuskan transmisi dari si bakteri. Benar-benar. Bakteri, virus, jamur dan teman yang lain-lain lah intinya gitu. Lalu dok, siapa sih yang memiliki peran penting dalam penerapan PPI ini dok? Nah kalau bicara soal peran ya, karena kita sudah saking besar lingkupnya, otomatis sudah semuanya. Jadi nggak berpikir PPI itu hanya milik dari Terani atau mungkin dari perawat-perawat yang lain, bukan, tapi milik semua orang di rumah sakit ini. Dokter, perawat, cleaning service, bahkan Desvira, semua orang yang memang bekerja di sini itu memiliki tanggung jawab terhadap PPI. Jadi kita semua harus tahu PPI ini programnya ada apa aja, ngapain aja, apa aja yang harus kita terapkan itu. Jadi semua harus terlibat. Mau membahas kebersihan tangan dok. Sebenarnya ini masuk dalam peranan PPI juga nggak sih dok? Terus kenapa sih kita harus penting banget yang namanya pembersihan tangan itu dok? Nah, jadi kan tadi aku udah sempat bahas ya. Kita tuh ada 2 kewaspadaan. Kewaspadaan standar dengan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Standar itu ada 11 pilar. Yang pertama adalah kebersihan tangan, hand hygiene. Itu yang paling kita tekankan. Kenapa sih PPI itu selalu kebersihan tangan? Cuci tangan, terus kerjaannya PPI. Tapi penting. Cuci tangan, terus kerjaannya udah kayak kita nih, udah kayak mukanya hand scrub jalan-jalan kitanya. Nah, kenapa? Sekarang begini, Desvira kalau bekerja menggunakan apa? Tangan. Betul. Jadi tubuh kita yang paling sering kita gunakan adalah tangan kita. Dan ini merupakan sumber transmisi dari mikroorganisme. Bakteri, virus, jamur itu nggak punya kaki. Dia nggak akan jalan-jalan. Iya benar. Kalau tidak ada yang memindahkan. Betul. Kita lah medianya. Iya, betul. Nanti kalau di jalan ntar bingung dong. Kok bisa benar-benar sendiri ya? Nah, pasti ada orang yang mindahin. Betul. Nah, siapa yang mindahin? Dia macam-macam. Bisa dari dokter, dari perawat, dari semua orang yang kerja di sini. Semuanya pasti akan bersentuhan intinya dari tangan. Makanya caranya kita meneruskan adalah dengan kebersihan tangan. Saking pentingnya sampai ada hand hygiene campaign yang dibuat oleh WHO. Dibikin lomba malahan. Betul iya. Pernah dengar tuh kemarin. Dan kalau juara itu dinobatkan dari rumah sakit terbaik. Gitu. Karena saking pentingnya cuci tangan itu. Di antara 11 pilar itu memang ya Teh ya, kita paling berat adalah cuci tangan. Iya, aku juga sering lihat kalau orientasi mahasiswa selalu yang pertama pentingnya kebersihan tangan nih. Cuci tangan, entah itu pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Cara-caranya juga tuh dok, benar harus bersih. Langkah-langkahnya harus betul. Langkah juga tidak sembarangan dibuatnya, kan ada 6 langkah yang memang kita harus pakai. Karena tujuannya adalah kita supaya semua tangan kita semua terjangkau dan bersih. Makanya ada langkah yang 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah ke-6. Nah, itu semua ada tujuannya. Bener. Nah, jadi nggak sembarangan membuat langkah ini, langkah-langkah ini enggak. Habis ini. Nah, memang sudah dibahas sedemikian rupa karena memang semua tangan kita akan bersih kalau kita menerapkan 6 langkah itu dengan baik dan dengan waktu yang tepat. Nah, saking pentingnya sampai dibikin poster kemana-mana tuh cuci tangan itu. Nah, video cuci tangan sangat video penerapannya bener, gitu. Luar biasa. Penting banget cuci tangan. Walaupun kelihatan kayak sepele gitu ya dok. Sepele. Nah, cuci tangan tapi penting ternyata. Mungkin kalau kelihatan kumannya mungkin kita tahu ya, ada warnanya nih kumannya nih. Kan nggak kelihatan. Bener. Dokter tadi spesialis mikrobiologi klinis yang suka lihat-lihat kuman ya dok ya. Di bawah mikroskop itu berarti dokter tahu ya jenis-jenis kuman kayak apa. Aku kan nggak pernah lihat ya, nggak pernah tahu. Tapi benar kuman itu beneran ada ya dok ya. Ada. Dan kuman itu memang hidup. Beda-beda bentuknya dan bentuknya cantik. Unik-unik apa gimana dok? Unik, cantik-cantik, berwarna-warni. Tidak mengerikan kayaknya ya. Semakin cantik dia tuh semakin berbahaya. Semakin tinggi virulensinya. Begitu. Nah, kita harus cuci tangan tadi ya. Cuci tangan gitu. Jadi kita membayangkan di kita ini banyak kuman nih, cuma nggak kelihatan. Gitu. Ya, kalau kelihatan nanti orang takut ya kan. Penting ya sahabat OBS untuk cuci tangan. Betul. Terus nih ya Mbak Rani, aku mau kan kita dulu tuh pernah ada COVID ya. Itu harus ada pakai yang namanya APD, alat pelindung diri. Dan itu kapan sih tenaga kesehatan wajib menggunakannya selain ada pandemi itu? Dibutuhkan gak sih Mbak? Baik, APD itu kan alat pelindung diri. Dibuat
diperuntukkan dengan tujuan itu melindungi tubuh kita, Kita. kulit dari paparan percikan darah pasien yang menyentuh kulit kita atau yang bisa masuk ke mukosa mulut, mata ya gitu. Nah, atau kita melindungi dari misalnya kita menyentuh pasien yang dalam kondisi tubuhnya ada terbuka dan kira-kira banyak cairan tubuh. Itu gunanya APD. Nah, kapan digunakan? Ya tentunya pada saat sesuai kondisi. Sesuai kondisi nih maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kalau kita pas saat kita melakukan tindakan medis, pasang infus ya pakai silakan. Kalau kita mau pakai memang harus dipakai. Kalau kita mau melayani pasien dengan TB, kita harus pakai dengan menggunakan masker. Kalau sekarang kan masker memang diharuskan setiap pegawai benar, harus pakai ataupun masker. pasien yang datang ke rumah sakit itu berkunjung memang diharuskan pakai masker. Nah, apalagi fungsinya itu tadi selain untuk melindungi tubuh kita dari dari zat cairan tubuh juga melindungi dari zat kimia. Contohnya siapa? Si petugas farmasi. Kan dia bekerja dengan obat-obatan, dia menggunakan zat kimia, misalnya serbuk-serbuk obat saat sedang diracik, dia melindungi dari terhirup gitu. Itu APD fungsinya. Oh ya, zat kimia juga nggak boleh langsung terhirup dengan kita yang telanjang seperti ini ya. Ternyata bahaya juga. Jadi farmasi butut, apalagi sekarang APD yang dipakai untuk pegawai medis dengan APD yang si petugas kebersihan juga harus beda. Nggak boleh petugas kebersihan menggunakan APD yang dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan medis. Itulah APD. Jadi APD sesuai dari kondisi itu, maksudnya seperti itu. Si petugas kebersihan pakai APD untuk melindungi bahaya-bahaya, misalnya untuk mencegah kecelakaan kerja, ya. Juga cairan tubuh. Si petugas medis itu tadi untuk melindungi tubuhnya, mukosa mulutnya, mukosa hidung terhadap dari cairan tubuh pasien. Pasien ya, kayak percikan darah mungkin. Si farmasi juga petugas farmasi memakai APD untuk melindungi dari terpapar zat kimia. Dan petugas pemotong makanan bagian dapur juga harus pakai APD. Gizi juga benar. Jadi dia sesuai dengan fungsinya. Aku kira hanya tim medis aja yang pakai APD. Ternyata ada juga kayak dapur tadi, farmasi, alat cleaning service juga butuh dia menggunakan APD sesuai kondisi seperti itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan APD yang tidak sesuai kondisi. Nah, itu sama saja meningkatkan peningkatan keuangan tuh maksudnya apa sih, Dok? Cost efektif ya. Jadi boros jadinya, tidak sesuai itu kayak gitu. Jadi aturan dia nggak usah pakai APD, dia pakai, jadinya kan memboros jadi sifatnya. Sesuai kebutuhan juga. Nulis nggak perlu jadinya pakai sarung tangan. Kalau kayak saya di sini nggak usah lah. Iya, masa APD. Kalau di podcast saya udah kayak astronot. Nanti kalau pakai apron pada kabur semua. Iya, pada nggak kelihatan lah kita ngomong. Jadi seperti itu, sesuai kondisi, maksudnya seperti itu lebih kurang. Jadi APD itu sesuai dengan settingan sebetulnya sih. Kalau kita hospital base ya, kita kan APD-nya kita bergumul dengan transmisi penyebaran artinya kan. Jadi kalau misalnya kita kan ada 3 transmisi yang kita terapkan di rumah sakit itu. Yang pertama adalah droplet. Yang ketiga adalah airborne. Yang ketiga adalah kontak ketika kita bersentuhan ya. Bersentuhan droplet tuh kita kayak batuk keluar. Oh iya, itu nggak boleh, harus pakai masker. Iya, jadi tergantung kalau misalnya Desvira mau ke bangsal TB. Oh iya. Nah itu kan dia kan banyak kan droplet, percikan kan, batuk pasiennya. Nah kita pasti pakai masker settingannya. Maskernya harus rapat di wajah. Nah kalau misalnya Desvira mau berkunjung ke misalnya bangsal pasiennya kayak punya luka borok gitu misalnya di kaki atau di tangan, itu kan kontak di kulit kan dia kan. Iya benar, di kulit. Kita harus pakai APD tertutup sampai ke tangan-tangan kita. Oh. Ya tujuannya kayak sarung tangan gitu. Sarung tangan terus pakai kayak apron sampai ke ini, tujuannya supaya kita tidak bersentuhan langsung. Jadi
APD itu digunakan sesuai dengan kebutuhan transmisinya. Benar. Gitu. Nah kalau Terani cerita settingannya mungkin kalau pada cleaning service ya, ketika dia membersihkan percikan seperti yang pasien yang kalau misalnya dia muntah atau apa, nah dia pakai sarung tangan non medis yang karet. Oh, yang karet. Yang karet, medis, iya. Medis kan 1 kali pakai langsung dibuang. Jadi memang tergantung kebutuhan. Dan itulah pentingnya kenapa petugas semua harus bersentuhan dengan PPI. Karena jadi mereka tahu, oh saya harus pakai APD ini loh yang sesuai gitu. Jangan-jangan nanti pas masuk kemana dipakainya hazmat semuanya. Iya, udah ketutup mereka astronot. Serem nanti kan. Bener. Jadi mereka pakainya hazmat kayak zaman dulu lagi COVID pandemi, ya kan. Aku salut sih sama tim medis pakai APD itu lengkap. Kemana-mana kita jalannya pakai hazmat. Hazmat bener. Iya. Mau istirahat nggak bisa deh kayaknya itu ya. Bisa. Aduh, luar biasa ya tim medis kita waktu itu. Waktu era pandemi COVID ya. Dan untungnya sudah berlalu ya, alhamdulillah. Walaupun masih ada influenza. Apa itu masih ada? Udahlah ya. Jangan influencer ya. Influencer dapat uang. Ya, kalau influencer itu penyakit. Influenza penyakit. Yang penting COVID udah berlalu ya, masa pandemi itu. Udah ya, jadi inget-inget ya. Jangan terulang kembali. Jangan terulang kembali, betul. Khususnya nih ya, Mbak Rani di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala, ada nggak sih tantangan untuk penerapan PPI itu sendiri? Mau jawabnya bingung nih. Bingung jawabnya nih. Ada tantangannya penerapan PPI. Iya. Setiap kita melakukan sesuatu perubahan pasti ada tantangan kan. Iya, nah, apalagi ini berkaitan dengan kepatuhan. Ya itu PPI itu cuma memantau kepatuhan sebenarnya kerjanya. Memantau kepatuhan dari mulai cuci tangan yang kata dokter ini, kewaspadaan isolasi itu kan ada ya di kewaspadaan standarnya ada 11. Jadi yang kita lihat tuh dari mulai 1 sampai 11 poin ini yang lihat kepatuhannya aja. Nah mulai dari cuci tangan, patuh nggak dia terhadap 5 momennya. Nah pasti orang yang seperti itu yang kita ingatkan tantangannya apa? Ini orang datang lagi. Jadi kayak dijulitin. Jadi gitu ya. Jadi kayak dimusuhin. Padahal niatnya baik ya. Kayak gitu kan. Padahal kita memantau. Kalau ingat oh udahlah ini kan kita ngingetin teman-teman. Iya, supaya jangan jadi ini kan kegiatan kita ini dapatnya pahala kalau kita ingetin terus. Kalau kita tahu kita nggak ingetin, masa bodoh lah misalnya itu. Nah kita kan berarti nggak mencintai teman-teman, khususnya semua petugas. Apalagi kita tahu bahayanya tuh apa dalam tidak melakukan itu. Nah itu tantangannya nomor 1 seperti itu. Iya, jadi siap dimusuhin. Siap-siap dimusuhin. Nggak bosan apa dia ngingetin terus. Iya, jadi kalau kita datang, polisi gitu. Polisi rumah sakit gitu. Nanti lapor. Ya, memang seperti itu kan. Yang penting kita kerja tidak keluar dari alur yang sudah ditetapkan oleh pedoman, panduan, ya gitu aja. Nggak akan bosan-bosan kita terus ngingetin. Walaupun nih ketemu sama si A yang kemarin abis melototin, ya udah tegur lagi gitu. Ya kalau nggak gitu sebetulnya sih mudah ya kalau menjadikan itu suatu habit untuk kita kalau menurut saya. Tapi kalau kita tertekan, kita harus menghafal. Habis ini saya harus ngapain itu kayaknya berat banget kalau bekerja seperti itu. Kayak jadi beban gitu. Kalau kita membiasakan diri kita, terutama nakes ya, kayak dokter kita memang in touch dengan pasien langsung directly kan. Menurut saya tuh jadi karena suatu habit kebiasaan kita. Pokoknya saya habis ngapain tuh saya harus cuci tangan. Nah itu tidak akan tertekan kita kalau seperti itu bekerja. Tapi kalau kita lihat Rani bercuci tangan, kayaknya kesana tuh kayak kita diawasin gitu, kayak terpaksa bekerja kan itu kan kayaknya nggak nyaman sekali kalau bekerja seperti itu ya. Tapi kalau kita senang, kita menjadikan suatu kebiasaan untuk kita, sama kayak kita kalau lapar kita pasti cari makan kan. Nah, jadi kita tuh jangan merasa tuh saya tuh harus begini jangan. Bekerja sudah cukup menyita pikiran dan hati kita ya kalau bekerja ya. Saya tidak suka kalau PP itu diterapkan dengan cara menghafal. Tapi dibiasakan. Perubahan itu datangnya dari kita sendiri. Jangan selalu diingetin. Harus kesadaran ya dok. Betul. Jangan ketika dilihatin. Tapi kalau nggak kayak gitu, PP nggak ada kerjaan jadi. Jadinya kan ngebedain. Ada yang agak-agak itu ya udah emang bagian dari kita. Kita emang tugasnya seperti itu. Edukasi, reedukasi ya seperti dari terus penerus. Bahas edukasi nih ya Mbak Rani.
Tadi cara menerapkannya ke pasien, ke tenaga medis, edukasinya lewatnya seperti apa? Apakah emang didatengin satu-satu, lu cuci tangan lo, apa kayak gitu atau enggak tuh Mbak Rani? gitu ya. Penerapannya kayak gimana? Lewat apa penyuluhan, apa gimana? Jadi kita bekerja sama dengan lintas lain, misalnya kayak Promkes ini ya, dengan Diklat, dengan SDM. Jadi kita berkoordinasi, seandainya ada pegawai baru baik itu medis dan non medis, tolong dikoordinasikan untuk sebelum bekerja masuk ke sini itu dilakukan sosialisasi dulu PPI. Pengenalan gitu apa itu PPI. Walaupun sebenarnya mereka juga sudah pernah mungkin mendengar seperti itu. Sudah tahu kan, cuci tangan udah tahu kan. Cuman mungkin kita ulang lagi seperti itu. Baik itu cleaning service, security, semuanya kita lakukan edukasi. Yang sudah kita lakukan reedukasi. Nah, untuk pengunjung kita juga melakukan penyuluhan kesehatan ya, ditemani kan dengan Promkes. Temanya juga nggak jauh-jauh dari pencegahan seperti penggunaan masker, etika batuk, dan kebersihan tangan. Itu penyuluhan untuk ke pasien terjun langsung berarti kan. Nah, untuk lebih mengingatkan lagi, PPI juga berkoordinasi dengan Promkes dan namanya IPSRS misalnya untuk menyiapkan sarana prasarana untuk pengingat paging gitu, yang paging suara bahwa setiap pagi itu kita siarkan untuk seluruh petugas untuk melakukan kebersihan tangan dan juga pengunjung disiarkan. Sama dibantu sama Promkes juga pembuatan video kebersihan tangan. Nah, itu mungkin cukup membantu lah. Jadi kita tidak capek datangin door to door ya dok ya. Oh lihat ada video, ada video. Ya benar-benar. Itu tutorial. Jadi ada tuh. Enggak zaman dulu, enggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu gimana? Ya begitu, enggak ada sarana media kayak gitu. Kita langsung di pasiennya langsung. Ketika di poli kita langsung di polis itu gitu. Jadi ketika keliling itu petugas PPI itu langsung di pasiennya, di pengunjungnya langsung, di ruang rawat itu juga sebetulnya langsung. Kalau sekarang kan sudah canggih media sosial ya. Bisa lewat TV, bisa lewat stiker, tempel, pamflet. Udah banyak ya. Udah banyak, buat banner, di mana-mana ada kan. Merupakan media edukasi kan. Ya, kemajuan teknologi berarti memudahkan ya. Memudahkan kita. Pekerjaan kita jadi agak lebih mudah ya. Jauh lebih ringan. Terus juga aku lihat di koridor-koridor udah banyak wastafel ya, kayaknya emang bener disuruh cuci tangan tuh, aku lihat udah banyak wastafel. Alhamdulillah. Itu media mendukung sekali sih wastafel itu ya. Alhamdulillah ya, rumah sakit direksi kita ini sudah cukup sangat membantu banget. Ya, kayak dulu belum ada seperti itu kan. Di setiap itu ada koridor, aku setiap jalan ini ada wastafel. Emang kayak aku suka mampir, suka cuci tangan juga. Memang kalau dari poli-poli dari belakang kesini juga ada berapa wastafel. Iya benar. Dokter juga kan perhatikan kan, luar biasa berarti kan. Mendukung, berarti rumah sakit ini mendukung untuk kebersihan kita semua. Betul. Memang di era pemerintahan sekarang ini, direktur sekarang ini memang sangat luar biasa kalau menurut saya sih. Dia Pak Direktur sekarang ini, beliau tuh sangat mendukung PPI kalau menurut saya. Jadi memang ada ide-ide dari Bapak itu seperti penampilan stiker pada setiap ruangan itu. Jadi ruangan itu kita berikan label. Kalau penilaian di bawah dari 90 kita akan berikan stiker merah. Nah itu ada sanksinya tuh. Ada sanksinya. Apa tuh sanksinya? Nah nanti dapat piala hitam. Piala hitam. Black champion namanya. Orang juara dapetnya piala apa, seperti piala hitam ini. Jangan itu. Nah, kalau itu turun selama 3 bulan berturut-turut, nanti akan terjadi sanksi potong remunerasi. Tapi enggak kan? Tapi enggak. Sampai sekarang sih ruang kita semuanya biru labelnya. Iya. Jangan sampai hitam. Jangan sampai dapat piala hitam gitu. Nah, itu keunggulan dari program yang Pak Direktur ucapkan kepada kami. Nah, sampai sekarang masih kami terapkan itu. Dan itu memang sangat luar biasa effortnya untuk ruangan ya. Jadi mereka tuh berpicu-picu juga ya untuk dapetin piala ceritanya. Tapi jangan yang hitam pialanya gitu, tapi piala yang emas juga biar dapat juara gitu. Gold ya. Apalagi kalau cewek-cewek sukanya gold. Piala yang dusty pink warnanya. Itu memang challenging, menarik sih kalau menurut saya program. Berarti emang Pak Direktur kita itu memperhatikan dari yang kecil-kecil ya. Dia sebenarnya memperhatikan loh ya sebenarnya. Sampai Bapak kan bilang harus zero debu. Oh iya benar. Nah itu kita setuju banget. Memang kalau sesuatu yang berdebu itu pasti menyimpan
mikroorganisme. Iya betul. Ya kan? Lagi dok. Kalau kotor kita gimana sih kalau tinggal di daerah yang kotor, kita kayak mandi nggak bersih gimana ya rasanya ya? Kayak nggak enak. Nggak gitu enak ya. rasanya kan kalau rumah kita kotor kan. Tapi kalau rumah kita bersih, itu kita kayaknya nyaman, seger, enak dipandang. Nah itu sebenarnya itu berkorelasi juga dengan PPI, bersih, kebersihan itu sangat berkaitan erat kalau menurut saya. Makanya dari sekarang ini kan Bapak menerapkan namanya zero debu. Zero debu. Zero debu. Zero debu ditambah wastafel yang udah Ditambah banyak ya. wastafel. Jadi tangan kita udah nggak ada debu ya. Mulus lah pokoknya. Bersih pokoknya. Kinclong. Tangannya. Betul. Ini kan tadi kan bahas tentang cuci tangan sama masker ya. Kenapa itu sangat penting saat kita berkunjung ke rumah sakit? Pasti pakai masker ya. Mungkin karena image-nya juga rumah sakit takut ada virus atau gimana? Penjelasan mungkin dari PPI. Gimana nih dok, dokter? Kenapa Ya penting kalau cuci kita- tangan sudah pasti ya. Namanya kita masuk ke dalam rumah sakit. Pasti. Rumah sakit itu kalau sekali buka pintu kan isinya kan kayaknya kuman yang keluar Kalau gitu ya. kalau ada misalnya mata kita ngelihat kayak Iya. mikrobiologi gitu kali ya, Iya. udah bertebaran gitu. Di darah-darah ini isinya banyak kuman-kuman kan. Kuman-kuman, Nah, ya, otomatis betul. kita pasti ya masih pakai APD. Kan tadi saya udah bilang APD itu kan alat pelindung diri kan tadi saya menjelaskan. Nah, cuci tangan sudah pasti untuk memutuskan transmisi. Kedua, kita pakai masker tujuannya itu untuk melindungi, takutnya kita pas kita lewat poli ada yang batuk batuk-batuk kita kan nggak pernah akan tahu kan, atau mungkin juga lagi batuk. Nah, alangkah baiknya memang kita pakai alat pelindung diri. Apalagi saya kan juga orang awam yang nggak begitu Iya. mengerti. Mungkin juga sahabat OBS nggak ngerti apa sih pakai masker, kayaknya sesek gitu kan. Mungkin kalau ada penerapan dari dokter, mungkin sahabat OBS juga akan lebih mengerti Iya. betapa pentingnya pakai masker di fasilitas Betul. kesehatan Iya. dok. Kita takutnya itulah ada virus atau bakteri yang dari pasien kebetulan dia tidak patuh. Kita kan lebih baik kita menjaga kan, kita kan melindungi, mencegah gitu ibaratnya. Jadi kalau menurut saya memang kalau kita berkunjung itu akan baik kalau kita pakai masker. Terus jangan lupa cuci tangan. Iya, penting. Pas pulang ke rumah cuci tangan, bajunya diganti yang baru, jangan habis dari rumah terus ke mall singgah. Kan banyak ini warga 62 ya kalau kita bilangnya kan yang nggak ngerti kan dok. Iya. Mungkin adanya episode kali ini jadi masyarakat sahabat OBS jadi lebih paham betapa pentingnya penggunaan masker tadi, Betul. cuci tangan. Kalau dari fasilitas kesehatan kita harus yang namanya ganti baju. Iya. Jadi mereka paham gitu dok. Kalau orang-orang awam apalagi kayak saya juga kayak kalau pakai masker ya sesek Sesek, gitu. nggak enak ya. Nggak enak kalau nggak biasa kan. Betul. Kalau tim medis karena dia udah tahu ya Biasa. kan betapa kesehatan itu penting, apalagi dia kerja di rumah sakit, jadi kan dia pakai setiap hari. Iya, itu tergantung kebutuhan kalau kita pakai masker itu. Bener, jadi memang penting ya pakai Ya kalau ke mall kita pakai masker, kalau kita sehat ya nggak usah. Kalau kita lagi sakit ya kita takut ke orang, kita baiknya pakai masker gitu. mengingat masker. Balik lagi waktu COVID ya dok ya sama Mbak Rani kan, gimana sih pengalaman rumah sakit dalam menangani wabah COVID tuh waktu itu tuh di rumah sakit Sitanala itu COVID tuh tahun 2019 ya sampai 2022 ya. Iya. Itu pengalamannya apa? Ada pengalaman Mbak Rani? Pengalaman itu Apa tuh? bingung dulu nih kita. Iya bingung dulu Iya, ya pasti kan? ya. Semua Kaget juga ya. kaget ya kaget. Apa gitu kan? Betul-betul. Terus akhirnya terus semakin banyak. Akhirnya udah ya pastikan kita kan nggak bekerja sendiri ya. Iya benar. Terus berdiskusi, terus berkoordinasi dengan direksi, manajemen itu bagaimana semakin meningkat. Pertama dari satu pasien semakin banyak. Iya. Nah disiapkan cuma satu ruangan doang, cuma 4 tempat tidur kalau tidak salah waktu itu berkembang. Akhirnya sampai tidak melayani Sampai satu pasien rumah yang sakit. lain. Iya, Seperti itu. Apalagi waktu aku lihat ada sampai buka tenda ya. Iya, Nah sampai itu seperti agak ngeri itu. juga. Nah, kita juga waktu itu kan kita bertiga agak kewalahan juga ya. Iya, benar, Gitu. tim medis. Edukasi sini, edukasi sana, hampir sampai satu ada yang roboh, termasuk saya juga roboh akhirnya waktu itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi dari akhirnya kita kan buka terus, berkoordinasi terus, ya dari mulai alur penempatan, alur penerimaan, ya pasien di screening, ditanya ada gejala apa, nanti kita tempatkan sesuai dengan penyakitnya. Waktu itu kalau nggak salah nerima juga pasien-pasien penyakit dalam, kasus lain tapi sedikit
lebih ya, banyak waktu ke itu COVID. COVID, ya. Ya pas kayak non covid tuh agak Ada waktu juga itu tapi ada sedikit, karena lagi lebih kebanyakan covid ya. ya. di kalau ada gejala ringan atau gejala apa kan di rumah aja waktu itu kalau nggak salah ada Iya, kebijakan iya. seperti itu WFA kan. ya aku ingat bener-bener nggak ada kegiatan, Iya. kita nggak boleh keluar. Iya. Karena emang penyebarannya secepat itu ya, menularnya ya. Iya. Seperti itu, jadi akhirnya ya lama-lama kan semakin punya pengalaman ya akhirnya terbiasa sendiri kan akhirnya seperti itu. Dan banyak petugas juga yang dilibatkan waktu itu, cuman sedikit itu pertama kali itu yang dilibatkan karena tidak ada yang mau untuk melayani pasien COVID. Takut ya Karena semua takut ya. ya. Iya, Semua kita jadi takut. Betul. Akhirnya cuma berapa yang bersedia yang melayani untuk pasien COVID. Dan PPI dilibatkan bagaimana dari mulai jalur masuk pasien, jalur angkutannya, jalur keluar kamar pasien dan masuk kamar pasien juga kita pusing juga ngikutin alur seperti itu kan. Iya, benar. Nah, tapi itu ada pengalaman yang bahagia juga kan bagi kami ini, bahwa benar-benar PPI dicari-cari untuk ini mana nih, PPI harus bagaimana nih waktu ada kasus seperti itu. Jadi ketop ya. Jadi ketop ya, jadi trending kayaknya. Nih Jadi trending topik ya. cariin cairannya yang desinfektannya yang kira-kira bagaimana. Iya. Jadi benar-benar waktu covid tuh semua jadi bekerja ya. Iya, benar. Jadi membantu. Luar biasa memang covid ya. Memang covid. Iya, kita kayak di masa kelam Iya, ya, ibarat kata ya, benar. bertahun-tahun kita hidup di Waktu COVID dunia itu juga terasing. kayak ada pikiran gak sih ini bisa selesai apa enggak sih? Iya, Apa benar kita ya, akan betul, terus kayak betul, apa iya. ada kayak gitu juga sama. Iya, sama. Sempat sih kita waktu 2019 awal ya. Selesai nggak gitu ya, Waktu Dok ya? pertama kali kena COVID itu kan kita masih kayak kebingungan gitu kan ya. Ini kita mengadop dari luar kayak lu kayak bingungnya kan yang Ebola. Nah, makanya kita kenapa pertama kali itu kadang ikutin dari Ebola. Kita pakai hazmat full tutup semuanya. Karena Ebola itu kan transmisinya kan bisa dari droplet, bisa dari kontak, dari mana-mana kan dia itu kan. Nah, sedangkan kalau kita belajar sebenarnya COVID itu kan hanya transmisi kan melalui airborne. Ya kan melalui percikan ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada yang keluar dari mulutnya itu ya nggak akan menular sebetulnya sih. Ya. Maka kita tutup pakai masker. Tujuannya itu kan. Nah, cuma karena kita mungkin di tengah kepanikan ya Iya, waktu era awal itu kan ya, tutup semuanya Tutup gitu. semuanya. Pakai hazmat sampai cuma kelihatan mata doang dulu kayaknya. Di mata juga kita pakai ini kan pakai baju hazmat goggles itu ya. gerah ya. Panas banget itu rasanya. Waduh, berjam-jam kita harus nyuap. Waktu itu saya kan masih pendidikan, waktu itu saya harus swab. Satu hari tuh 200 pasien yang harus dikerjakan. Iya benar. untuk swab. Yang hidungnya dicolok-colok Iya, gitu ya. hidung dan mulutnya. Waduh, itu bener-bener udah kayak di oven panasnya tuh nggak tahan banget ada pakai baju hazmat itu. Iya ya. Cuma benar. karena memang pekerjaannya kita harus mengerjakan ya. Nah, makanya kita pikir ini kapan ya bisa berlalu masa pandemi seperti ini ya. Apakah kita akan terus hidup dengan Betul. pandemi? Iya. Dengan keadaan yang nggak nyaman ya sebenarnya, pakai pakaian Nggak nyaman itu banget. kerja juga nggak enak. Iya, makanya. Pikiran juga ya ada di rumah, keluarga juga pasti ada Betul. pikiran ya. Semua kita ekonomi benar-benar lumpuh sih di tahun 2021 itu ya yang paling parah waktu zaman Delta itu. Covid Delta itu yang menurut saya terpuruk banget kita di situ. Sampai benar-benar kita di lockdown, anak-anak juga nggak ada yang sekolah kan, semua di rumah. Betul. Kita mau ke pasar kita takut. Gimana kita mau ke pasar kita nggak ke Saya pasar merinding kita? ya denger gitu. Iya, jadi inget lagi ya. Merinding zaman dulu kan Bener-bener ya. ya. Zaman dulu waktu pandemi kan. Nah, tapi untungnya lah sekarang Ya, sejak apalagi kalau yang dari tim medis itu akan bekerja keras ya. Iya. Apalagi kita harus edukasi keluar untuk orang-orang jangan keluar dulu deh. Betul. Takutnya nanti rumah sakit makin penuh, tenaga medisnya sedikit. Itu Sementara yang tenaga dipikirin. medis sudah pada tumbang Nah, juga. kan itu juga. juga. Kalau tenaga medisnya tumbang, siapa yang mau merawat merawat? pasien nggak ada kan? Betul, itu makanya. luar biasa sih, apresiasi untuk tim medis pada saat itu ya. Sangat luar biasa sih aku 3 lihatnya. tahun lah kita bekerja. Waduh, luar biasa 3 tahun memang itu. Sejak pandemi itu sampai sekarang, nah, akhirnya kita sekarang mudah-mudahan tidak terulang lagi lah, mudah-mudahan. Tapi semenjak itu penerapan dari PPI untuk memakai masker Iya. jadi ini ya. Jadi Sejak meningkat. saat itu memang kepatuhan APD itu 100% kita ya. Karena terbiasa. Jadi nggak terbiasa Sudah pakai terbiasa, masker. betul. Ya, oke lah. Pemahamannya sudah
100% membaik. Tapi ada hikmahnya kejadian COVID itu ya. Betul. bagi pencegahan itu kan. Bagi pencegahan untuk PPI sangat membantu ya. Iya, Gitu. sangat membantu Jadi sekali sih. sering cuci tangan, pakai masker juga udah terbiasa. Iya, terbiasa. Jadi udah nggak lelah lagi ya untuk mengingatkan orang-orang yang ada di fasilitas kesehatan betul. ini, Sekarang terutama kan di rumah sakit. Kalau batuk sedikit kita harus pakai masker. Kalau dulu kan ya belum tahu ini teman kerja kan, ya bener dong Pak. Batuk-batuk aja ya. Batuk-batuk aja. Bener-bener sebelum Iya COVID kan? ya. Iya, Nggak peduli. sebelum COVID. Batuk-batuk aja. Kalau sekarang sekarang batuk dikit langsung liatin sama orang Oh, iya. batuk ya. Iya waktu itu jadi agak serem juga sih ya dok. Padahal kita cuma batuk ya. Tapi orang langsung panik bingung. Bisa aja kan alergi ya, bisa aja batuk Bisa kan. alergi, Memang kita betul. kayak udah batuk dari terbiasa. kita. Jadi orang juga jadi langsung lah pakai masker. Pasti Aku lebih baik pakai masker kalau lagi flu, apalagi musim-musim hujan Iya, kayak Betul, gini. iya. Influenza, bukan influencer ya. Bukan influencer. Influenza. Boleh nggak dok nih sebelum closing, dokter kasih tips lah pola hidup sehat untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Pola hidup sehat ya. Sebenarnya pola hidup sehat itu kembali kepada diri kita sendiri sebetulnya sih. Bagaimana cara kita maintenance kita sendiri ya. Mungkin dengan cara menjaga makan makanan yang sehat, terus tidur cukup, kalau ada waktu olahraga gitu. Kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu gitu dong. Olahraga gitu. Kan kayaknya hidup itu indah banget gitu ya. Nggak istiqomah, biasanya orang Iya. itu nggak istiqomah. Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, terus tidurnya cukup, olahraga kayaknya. Pengen sih dok pengen tidur kayak cukup gitu ya pengen. Dia siklusnya indah bener Iya, indah gitu kan bener ya ya. kan? Ya, cuma sebenarnya Sama nambahin dong, nggak boleh boleh. stres. Benar. Penting. Stres itu Boleh. bisa jadi sakit loh kalau stres. Iya. Tips pola hidupnya jangan stres. Jangan Intinya Maunya mungkin sih ya dok. berbahagia, Iya. kita menerima semua yang ada yang sekarang kita punya ini ya, baik sedikit pokoknya kita terima dengan ikhlas. Harus ikhlas ya. Harus ikhlas menerima dan harus selalu berbahagia. Berbahagia pokoknya dijalanin. Jalan Iya. Nggak suka nggak suka bahagia. Bahagia. Selalu tersenyum ya Terani. Iya. Seperti senyumnya Terani. Iya. Jadi kita biar sehat terus ya. Sehat terus. Itu aja sih hidup sehat sih. Nggak banyak yang harus memang udah tiap hari seperti itulah sebenarnya yang kita kerjakan. Cuma Betul, mungkin kita lebih waspada aja gitu, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu kan. Jangan tunggu tren datang baru buru-buru ya cuci tangan. Nggak sih, aku sekarang jadi suka cuci tangan. Iya. Karena lihat penyuluhan dari Mbak Rani. Iya. Rani penting, apalagi ditambah udah dari edukasi dari dokter tadi kan, pentingnya menjaga kesehatan lewat cuci tangan sama penggunaan masker di fasilitas kesehatan. Oke, makasih ya dokter Mbak Rani udah nyempetin hadir di OBS Podcast. Walaupun di tengah kesibukan ya kan. Sibuk dokternya Mbak Rani juga. Aduh, aku makasih banget. Sama-sama. Senang udah diundang ke sini ya. Kita bisa berbagi cerita jadinya. Nah itu dia, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga obrolan kita tentang pencegahan dan pengendalian infeksi PPE di rumah sakit memberikan banyak pemahaman baru buat kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Bukan hanya kewajiban di rumah sakit, tapi juga kebiasaan yang harus kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.